Shalom blessed people, puji Tuhan, suasana Natal sudah di ambang pintu, namun kita juga mengerti bahwa rupanya Natal tahun 2021 ini masih juga diselimuti oleh suasana pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 22 bulan. Sudah banyak korban di mana-mana. Kita turut prihatin dan kita turut mendoakan supaya mereka yang terdampak boleh segera bangkit kembali bersama dengan Tuhan dan terus melanjutkan kehidupan yang ada. Nah, kalau kita melihat situasi yang ada sekarang ini, saudara, banyak orang merasa kecewa, banyak orang merasa khawatir, merasa takut ketika melihat planningnya tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk buka ini, buka itu, usaha ini, usaha itu, ketika pandemi datang, semuanya menjadi tertunda, semuanya menjadi serba tidak pasti, begitu banyak masalah datang silih berganti, begitu banyak penderitaan yang terjadi, sakit penyakit, di saat-saat yang tidak suportif seperti sekarang inilah banyak orang yang kemudian merasa Tuhan itu kok jauh ya di dalam kehidupan mereka. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, saya sudah melakukan apapun juga dengan sebaik-baiknya, tapi kok rasanya belum juga membuahkan hasil. Akhirnya banyak di antara sahabat-sahabat kita mungkin mengalami depresi, mengalami stres, bahkan takut untuk memandang masa depan. Nah, saudara, dampak pandemi ini membuat banyak warga gereja mengalami gangguan kesehatan mental. Berikut ini adalah survei dari Komisi Penelitian dan Pengembangan PGI pada periode 6 sampai 13 Juni 2020. Dari survei ini kita melihat ada 73% ya jemaat gereja mengalami gejala depresi ringan ketika pandemi ini berlangsung. Kemudian ada 21,9% gejala depresi sedang dan 3,5% mengalami gejala depresi yang cukup serius dan 1,5% dari umat Tuhan mengalami depresi yang sangat-sangat serius dampaknya. Tentu ini satu hal yang membuat hati kita sedih, namun memang fakta inilah yang terjadi dan sedang berkembang di sekitar kita. Nah, situasi yang serba tidak menentu ini, saudara, mungkin membuat kita semua merasa lelah, lalu menjerit kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi pandemi COVID-19 ini bisa selesai? Rasanya kami sudah capek pakai masker terus-menerus. Rasanya kami sudah tidak kuat lagi menanggung beban ekonomi. Ekonomi menjadi sulit, segala sesuatu menjadi terdampak. Bisnis apa-apa sulit. Kemudian kesehatan dan keluarga pun banyak yang terdampak. Dan kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya situasi bisa normal kembali seperti dulu. Kapan pandemi ini bisa selesai dengan tuntas, bukan saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, terhadap pertanyaan ini, saudara, tentu manusia nggak ada yang tahu jawabannya, hanya Tuhanlah yang tahu jawabannya. Namun saudara, pada hari Minggu ini kita tidak mau fokus untuk mencari berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir, karena itu kita ada di luar jangkauan kita. Namun hari ini saya mengajak kita semua untuk mencari kehendak Tuhan, supaya kita tetap bisa bersemangat, supaya kita tetap bisa kuat, supaya kita bisa menyambut Natal yang akan datang ini dengan ucapan syukur, meskipun
kita sedang dalam masa recovery dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu, saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat keluh kesah daripada Raja Daud, seperti yang tertuang di dalam Mazmur pasal yang ke-13, mulai pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, saya katakan Mazmur 13 dari Daud ini adalah mazmur yang bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan penderitaanku bisa selesai? Ini hampir sama dengan curahan hati kita, bukan saudara? Bahwa kita seringkali juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan selesainya masalah ini? Tuhan berapa lama lagi saya harus menunggu jawaban Tuhan dinyatakan? Nah, Mazmur 13 ini saudara, bisa diartikan how long Psalms atau howling Psalms. Hampir sama ya. How long itu berapa lama lagi Tuhan? Nah, howling itu adalah melolong. Oh Tuhan, tolong aku. Berapa lama lagi Tuhan? Nah, saudara. Namun, saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang sebentar kita baca, memang ayat ini bisa menjadi how long, berapa lama, dan melolong. Karena Daud pada waktu itu menjerit di hadapan Tuhan, meraung-raung di hadapan Tuhan. Dan bertanya, kapan selesainya masalahku ini? Dan kita lihat sama-sama apa jawaban Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Daud. Mari kita membaca ayatnya, Mazmur 13 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ini Daud lagi sambat kepada Tuhan, mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kemudian ia berkata untuk ketiga kalinya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Dan yang keempat kalinya dia berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Lalu kita masuk pada bagian yang keempat. Inilah permintaan Daud kepada Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan ada aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, saudara, pada waktu Daud menuliskan Mazmur ini, kita tidak tahu pasti situasi apa yang sedang dihadapinya. Namun beberapa penafsir Alkitab percaya bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud ada di dalam pergumulan dosanya dengan Batsheba. Saudara ngerti ketika Daud itu mengambil Batsheba sebagai istrinya, ia harus membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Jadi kita melihat saudara, Daud ini melakukan dosa-dosa yang begitu banyak. Bukan hanya perzinahan, dia juga membohongi suaminya, dia juga merencanakan hal yang jahat, bahkan ia membunuh suami daripada Batsheba dan merebut istrinya. Ketika awal-awal ia melakukan dosa, rasanya biasa saja, enak-enak aja, wong dia raja powerful. Namun saudara, ketika dia menjalani hari-harinya, tekanan-tekanan dari dosa itu mulai masuk di dalam hidupnya dan memakan dia dari dalam.
Ia mulai merasa bersalah, ia mulai merasa gelisah, dia merasa Tuhan meninggalkan dia merasa segala urusannya nggak ada yang beres, dia merasa ketakutan, malam nggak bisa tidur, badan rasanya nggak enak semua. Ini terjadi karena ia bergumul dengan dosa-dosanya. Atau ada juga ahli-ahli Alkitab yang menafsirkan ini kejadian pas Daud melarikan diri dari kejaran Absalom, anaknya yang hendak membunuh dia. Jadi intinya saudara, dari dosa Daud ini muncul begitu banyak masalah keluarga, sehingga di dalam keluarga itu terjadi kekisruhan yang luar biasa yang akhirnya menjadi beban yang luar biasa bagi Daud ini. Daud meskipun dia punya segalanya, dia adalah seorang raja yang wibawanya diakui oleh seluruh bangsa Israel, namun dia tetaplah manusia biasa yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, pada waktu situasi ini semakin parah, Daud akhirnya datang kepada Tuhan dan ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi aku menderita? Kalau Anda membaca di dalam ayat-ayat tadi, 4 kali Daud ini bertanya kepada Tuhan, kapan selesainya penderitaanku ini? Berapa lama lagi Tuhan? Nah, kita akan lihat satu demi satu berapa lama lagi yang dikatakan oleh Daud. Yang pertama, Daud mengatakan, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku? Nah, dalam situasi terpuruk seperti ini, Daud merasa bahwa Tuhan melupakan dia. Tuhan tidak mau lagi peduli kepada dia. Padahal, saudara, kalau kita melihat sejarah orang Israel, Allah itu bukan Allah yang pelupa. Manusia sering lupa kepada Tuhan. Kalau ada masalah baru ingat Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Allah bukanlah tipe Allah yang gampang melupakan umatnya. Sebaliknya, Allah yang disembah oleh Daud, Allah kita juga adalah Allah yang gak pernah melupakan umatnya. Buktinya apa? Buktinya Tuhan tetap memelihara umat Israel pada waktu mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Meskipun Tuhan tahu orang Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, dikasih apapun juga susah mengucap syukur, ngeyelan. Tapi Tuhan tetap kirim mana setiap pagi. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kirim burung puyuh. Bahkan Tuhan menyertai perjalanan mereka selama 40 tahun itu dengan tiang awan dan tiang api. Coba saudara, kita lihat di sini Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Yang terjadi umatnya justru yang sering melupakan Tuhan. Jadi kita melihat di sini keluhan Daud itu salah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah melupakan umatnya. Manusia ketika lagi senang-senangnya berbuat dosa, ketika lagi senang-senangnya memuaskan hawa nafsunya, sengaja melupakan Tuhan, menyingkirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika terjadi masalah, baru deh cari Tuhan. Itulah manusia yang gampang sekali melupakan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan engkau menyembunyikan wajahmu? Aku doa kok enggak dijawab. Aku berseru-seru kok engkau rasanya diam saja. Saudara, kalau kita melihat, Allah itu sesungguhnya tidak pernah menyembunyikan
wajahnya kepada umatnya jikalau tidak ada dosa. Baca Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahmu terhadap engkau sesaat lamanya, sebentar saja, karena dosamu itu loh. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ingat saudara, jangan salah sangka kepada Tuhan. Meskipun kita sedang ada di dalam kondisi yang terpuruk, meskipun kita sedang ada dalam situasi yang buruk, Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari kita. Namun yang membuat hidup kita nggak diberkati, yang membuat hidup kita terpuruk, sesungguhnya adalah dosa-dosa kita yang tidak mau atau belum kita bereskan. Dosa menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Karena itu saudara, kalau kita mau hidup kita dipulihkan, usaha kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, ya dosa yang menghalangi berkat Tuhan itu harus kita singkirkan dalam hidup kita. Dengan apa? Bertobat sungguh-sungguh dan mencari wajah Tuhan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan akan menyinari wajahnya kepada kita semua dan kita pun akan menerima kasih karunia Tuhan. Ini pertanyaan yang kedua daripada Daud. Dan kita lihat yang ketiga, ternyata si Daud ini mengalami kekhawatiran yang hebat. Banyak pikiran Daud ini setiap hari. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku khawatir? Nah, Anda perhatikan saudara, khawatir itu adalah saudara kembar dari takut. Dan kalau kekhawatiran dan ketakutan itu terus kita biarkan untuk mendominasi kehidupan kita, maka pada akhirnya iman kita pun akan padam. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran? Jawabnya, kita bisa lepas dari kekhawatiran hanya jika kita memutuskan untuk berhenti khawatir dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh. Ya, perhatikan, yang hatinya enggak khawatiran, yang hatinya enggak ke kiri, enggak ke kanan, tapi tetap teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah Tuhan ia percaya. Kekhawatiran tidak akan menambah damai sejahtera kita. Kekhawatiran tidak akan mengubah masa depan kita. Yang mengubah masa depan kita adalah iman kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak perlu melakukan apa-apa. No, Tuhan mau kita lakukan bagian kita dengan setia. Lalu kita serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, bagianku sudah kulakukan dengan setia, dengan sebaik-baiknya, dengan excellent. Selebihnya minta berkat Tuhan yang menyempurnakan. Dengan demikian saudara, Tuhan akan bekerja sama dengan kita dan memberkati kita serta senantiasa menguatkan langkah-langkah kaki kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bisa bilang amin? Haleluya buat firman Tuhan. Kemudian saudara yang keempat, Daud juga bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?
Dengan kata lain dia berkata, Tuhan berapa lama lagi musuhku ngelunjak sama saya. Ketika aku jatuh, musuh-musuh syukurin lu, rasain lu. Wah, tepuk tangan mereka, senang ketika aku jatuh. Daud merasa teman-teman yang dulu baik, orang-orang yang dulu support dia ketika dia sedang jatuh, ketika dia sedang susah, nyokor ke dia, mentertawakan dia, menyombongkan diri atas dia. Dan bagi Daud itu adalah hal yang sangat-sangat membuat hatinya sedih. Nah saudara, ketika ia bertanya, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri? Jawabnya ada dua. Yang pertama, musuh-musuh kita itu ngelunjak sama kita, makin menekan kita, makin membuli kita, sepanjang dosa-dosa kita belum dibereskan. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes 8 ayat 44, dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudara, kalau orang sudah tahu hidup di dalam dosa dan tidak mau keluar dari belenggu dosa itu, apa yang terjadi? Hidupnya makin hancur. Dan ketika hidupnya makin hancur, karirnya hancur, keluarganya hancur, kompetitornya sorak-sorai, syukurin, kasihan dia loh. Orang-orang yang gak senang sama dia langsung menunjuk dia, bodoh kamu, udah jatuh kamu, udah bangkrut kamu, udah gak bisa apa-apa kamu. Dan ketika itu terjadi, dia makin terpuruk. Kenapa? Dia merasa seluruh dunia mengolok-olok dia. Dan inilah yang dirasakan oleh Daud ketika dia bergumul dengan dosa-dosanya. Perhatikan, sepanjang dosa itu belum mau kita bereskan, maka musuh-musuh kita akan terus mempermalukan kita. Itu catat baik-baik prinsip firman Tuhan. Kalau saudara kepingin Tuhan mengangkat engkau, maka beresin dosa-dosa yang selama ini membelenggu hidup saudara. Kemudian jawaban yang kedua atas pertanyaan ini adalah, musuh-musuh kita ini masih akan tetap menggojlok orang percaya jikalau penuaian itu masih terus berjalan. Galatia 6 ayat yang 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan kalau Anda perhatikan di dalam kehidupan Daud, begitu banyak masalah keluarga yang terjadi. Anak melawan bapaknya, satu anak saling membunuh dengan anak yang lain, keluarga menjadi kacau, rebutan kekuasaan. Pedang dan darah itu ada di dalam keluarga besar daripada Daud. Kenapa? Karena dia harus menuai apa yang dia tabur dahulu. Nah saudara, makanya itu kita harus hati-hati dengan apa yang kita tabur. Supaya kita bisa menuai hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah pada waktu Daud selesai mengeluh dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Akhirnya dia minta, request 3 permintaan ini kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 4-5 dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya aku jangan tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Apa yang dia katakan kepada Tuhan? Dia berkata, Tuhan,
pandanglah aku. Supaya apa? Supaya musuhku tidak terus-menerus menindas aku. Bukankah saudara di masa-masa pandemi ini seringkali kita juga merasakan hal yang sama dengan Daud? Apapun masalah, apapun tekanan yang kita hadapi, kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihat aku. Tuhan, jangan lewati aku. Tuhan, pandanglah hidupku. Lihat musuh-musuh mengepung saya. Kompetitor menunggu saya jatuh. Ya, orang-orang yang membenci saya menunggu kegagalan saya. Anda merasa orang-orang meninggalkan kita. Orang-orang yang dulu diandalkan berubah. Saudara, sama seperti Daud. Kita berkata, Tuhan, lihatlah hidupku. Tuhan, berkati aku ini. Dan kita minta supaya Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Nah ini saudara, Daud katakan, jawablah aku, supaya musuhku tidak bersorak untuk kejatuhanku. Please answer me, God. Dan buatlah mataku bercahaya, supaya aku tidak mati. Tahukah Anda saudara, bahwa mata yang redup atau mata yang sayu, itu menggambarkan mata orang yang tidak punya pengharapan lagi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang paling malang di dalam dunia ini bukan orang yang sudah divonis dokter dengan penyakit terminal yang sebentar lagi akan mati. Bukan orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, yang hidupnya sangat sederhana. Bukan orang yang bangkrut, bukan orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, kondisi tubuh nggak lengkap, bukan. Tapi orang yang paling malang di dalam dunia ini adalah orang yang tidak punya harapan lagi. Hidupnya loyo. Dia tidak bisa memandang masa depan. Pesimis. Tiap hari ngomongnya apa? Duh, cilaka. Aduh, payah. Aduh, sial. Aduh, nggak bisa. Nah saudara, orang yang nggak punya hope, nggak punya pengharapan, tidak bisa maju, tidak bisa memperbaiki posisinya. Kenapa? Karena ia membiarkan kelemahan itu menguasai seluruh hidupnya. Tapi Daud, dia berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, dengar doaku, jawab doaku, dan berkata, buatlah mataku bercahaya. Artinya apa? Daud berkata dengan kata lain, aku mau menaruh pengharapanku kepada Engkau, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, supaya aku pun dibangkitkan kembali. Iman dan pengharapan yang ada di dalam kehidupan Daud itulah yang akhirnya membuat Daud bangkit kembali. Meskipun situasi begitu sulit, dia tetap menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Tuhan berkata, Daud ini adalah hambaku yang aku kasih dan aku berkenan kepadanya. Hari ini saudara, dalam kisah kehidupan Daud ini, kita akan melihat bagaimana cara Daud ini bisa bangkit. Karena dari situlah kita melihat titik balik kebangkitan Daud. Yang pertama saudara, Daud itu berseru kepada Tuhan, sumber pertolongannya. Banyak orang ketika menghadapi masalah, nomor satu larinya kepada temannya, relasinya. Nomor satu itu.
Nomor 2, dia lari kepada kekuatannya sendiri. Saya punya dana berapa, saya punya kekuatan berapa. Kalau gagal juga, akhirnya datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu menjadi opsi terakhir ketika segalanya sudah gagal. Daud lain. Ketika dia menghadapi pergumulan hidup yang berat, Daud ini berseru kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 6 katakan tadi, tetapi aku Daud, Raja Israel, kepada kasih setiamu aku percaya. Luar biasa Daud ini. Sebagai seorang raja, kekayaannya banyak. Orang-orang suruhannya banyak. Dia mau bikin apa saja bisa. Tapi sebagai orang yang nomor 1 di Israel ketika dia terbebani oleh masalahnya, dia tahu kemana harus lari. Dia lari kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan Daud katakan, kepada kasih setiamu aku percaya kepadamu. Saudara perhatikan, Daud ini tetap percaya kepada kasih setia Tuhan yang dari dulu sudah menyertai dia. Ia ingat bahwa Allah Bapa telah menjadi Bapanya yang menyayangi dia, bahkan melebihi Isai, ayah kandungnya. Isai sebagai ayah kandungnya itu menyingkirkan dia dan dia disuruh menjadi gembala Nun jauh di sana, sedangkan saudara-saudara yang lain ada di rumah saja. Dari kecil Daud ini sudah merasa dibedakan oleh orang tuanya sendiri. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, dia ingat bahwa Tuhan sudah begitu menyayangi aku. Dan Allah menjadi Bapanya yang kekal. Ia teringat juga bagaimana Allah membuat dia kuat dan terampil melawan binatang buas. Dia juga teringat bagaimana Allah menyertai dia dengan luar biasa sehingga bisa mengalahkan raksasa Goliat. Dia juga mengingat bagaimana Tuhan meluputkan dia dari berbagai usaha pembunuhan oleh Raja Saul dan Tuhan menyertai dia sampai bisa menjadi Raja Israel yang berdaulat. Saudara, di sini kita melihat satu pelajaran penting. Apa yang membuat Daud mencari Tuhan di saat susah? Yang membuat Daud mencari Tuhan saat susah adalah ketika ia mengingat betapa hebatnya jejak-jejak pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ketika ia menoleh ke belakang, ini kan pengalamannya dengan Tuhan itu menjadi history. Tahukah Anda, kata history dalam bahasa Inggris itu sesungguhnya berasal dari dua kata, his and story. Kisahku bersama dengan Tuhan, ya, hisnya huruf besar. Dan ketika Daud menoleh ke belakang, menghitung berkat-berkat, menghitung pertolongan Tuhan. Dulu, wah, dia lihat kok banyak ya pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika dia mengingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, makin mantaplah hatinya. Dan ia berkata, Tuhan, gak salah aku mencari Engkau. Karena ketika aku mencari Engkau, aku mendapatkan jawaban dan kekuatan yang baru. Jadi aplikasi buat kita apa, saudara? Begini, apapun keadaanmu, mari kita nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Carilah wajahnya, maka engkau akan mendapatkan pertolongannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan memberkati kita dulu, Tuhan akan memberkati kita hari ini, dan akan memberkati kita di masa depan. Asal apa? Asal kita percaya
dan mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Ingat saudara, meskipun hidup ini gak mudah, Allah itu tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah Ibrani 13 ayat 5b dikatakan di sini? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita juga mengingat di hari Natal, Tuhan Yesus itu meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya, turun ke dalam dunia, lahir di kandang, saudara. Mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan. Dia bertumbuh besar, dia mengajar, mengalami pengkhianatan, dipermalukan, mengalami penderitaan yang luar biasa sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dia bahkan rela menyerahkan segala-galanya supaya kita dipulihkan, supaya kita diberkati, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Itulah intisari dari berita Natal. Karena itu saudara, mari datanglah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dia Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Begitu menyayangi kita, begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak engkau. Sebejat apapun masa lalumu, sehancur apapun hidupmu. Dengar baik-baik saudara. Yesus mengasihi saudara. Kalau Anda mau datang kepada Dia, Tuhan tidak akan pernah menolak engkau. Tangannya terbuka dan Dia akan menerima engkau, memeluk engkau, dan memulihkan kehidupanmu. Jangan sampai salah alamat. Ketika susah, datanglah kepada Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup saudara. Bisa bilang amin? Haleluya buat firman Tuhan. Nah yang kedua saudara, Daud ini mempraktekkan biblical self-talk untuk membangun iman. Apa itu biblical self-talk? Ini artinya kita ini ngomong sama diri sendiri berdasarkan firman Tuhan dan kita perkatakan iman kita di hadapan Tuhan setiap hari. Biasanya saudara, orang itu seringkali mengutuki dirinya sendiri. Aduh cilaka, aduh sial, wah payah dan lain sebagainya. Ketika dia buka usaha, aduh sepi tokonya. Ketika dia sedang mengalami tantangan, aduh susah, aku nggak bisa, aku lemah, aku keturunan orang nggak punya, aku nggak punya masa depan. Nah ini self-talk ngomong sama diri sendiri hal-hal yang negatif. Nah iman yang negatif akan mendatangkan hal-hal yang negatif juga sesuai dengan iman saudara. Tapi Daud ini saudara mempraktekkan biblical self-talk, ngomong kepada diri sendiri tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan yang menguatkan hidupnya. Sehingga apa? Di tengah-tengah masalah pergumulan yang dia hadapi, dia tetap mendapatkan kekuatan untuk maju. Nah biasanya reaksi orang yang banyak masalah itu apa? Murung, sedih, depresi, karena kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi kita lihat Daud ini justru memilih untuk bersukacita di tengah-tengah penderitaannya. Dalam Mazmur 13 ayat 6 dia katakan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Pertanyaannya saudara, apakah saat dia ngomong, hatiku bersukacita, bersorak-sorai, karena Tuhan sudah menyelamatkan, dia betul-betul sudah diselamatkan? Belum. Situasinya masih sama. Tapi dia berkata kepada dirinya sendiri,
Oh jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan, bersorak-sorailah, karena Tuhan sedang menyelamatkan aku. Oh saudara, disitulah kekuatan yang baru dari Tuhan mengalir atas kehidupan Daud. Inilah saudara, the power of self-talk. Di mana Daud mengubah jiwanya yang lesu menjadi kuat dengan memperkatakan firman Tuhan di dalam hatinya. Baca juga Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah berikut ini saudara, panduan bagi kita semua untuk kita bisa mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Jangan lagi mengutuki diri sendiri, jangan lagi mengimani hal-hal yang negatif, tapi perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan dalam hidup saudara, supaya kekuatan, berkat, anugerah, dan mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada kuasa yang besar dari setiap kata-kata iman yang kita ucapkan. Nah, kapan kita praktekkan positif biblical self-talk? Yang pertama, ketika kita sedang merasa kesepian. Di masa pandemi ini banyak orang merasa kesepian. Nah, kalau kita merasakan itu, ingat firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, aku tidak pernah ditinggalkan sendiri, karena Tuhan telah berjanji tidak, 5 kali saudara. Tidak pernah meninggalkan aku. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kita karena enggak senang dengan kita, tapi Tuhan, Allah yang setia, senantiasa menjaga kita, senantiasa membawa kita semakin dekat kepadanya. Anda tidak akan pernah sendirian ketika kita senantiasa menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian kita perkatakan kata-kata iman ketika kita berhadapan dengan tugas-tugas yang nampaknya mustahil. Dengan berkata, aku cakap, menanggung, dan melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sambil lihat cermin di pagi hari, sambil sisiran, katakan, aku diberkati, aku bisa, Tuhan beri kekuatan. Dan ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kita berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Saya percaya berkat dan kuasa Allah boleh menyertai kita sekalian. Demikian juga kita memperkatakan kata-kata positif, kata-kata iman, ketika rasa takut dan gentar menyelinap di hati. Katakan sesuai dengan Mazmur 27 ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Percayalah saudara, orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, orang yang hidup dalam firman, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu jangan biarkan rasa takut itu mengalahkan iman percayamu kepada Tuhan. Dan ketika iblis menuduh hati nurani, serta mengingatkan masa lalu kita yang kelam, katakan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan sekarang gak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Demikian juga ketika sedang berada dalam kebutuhan finansial. Katakan dengan iman, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Hidup ini saudara harus imbang antara berdoa dengan bekerja. Ora et labora. Di masa-masa yang penuh tantangan seperti ini, kita jangan hanya berdoa saja kemudian kembali tidur, santai-santai, berkeluh kesah, tiba-tiba plek, berkat datang. Tidak.
Tuhan memberkati tangan orang-orang yang rajin. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita persiapkan, imani, Tuhan urapi tangan saya, urapi proyek saya, urapi pikiran saya, supaya saya bisa kreatif, supaya saya bisa semangat, supaya saya bisa mendapatkan klien-klien baru, mampukan saya. Kita persiapkan diri dengan baik, kita bekerja dengan baik, maka kita boleh mengimani Tuhan akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan berkat dalam hidup kita, maka berkat pun akan datang. Kemudian ketika bergumul dengan perasaan rendah diri, katakan firman Tuhan, aku bukanlah manusia yang enggak berharga, tapi aku adalah seorang anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Self-image yang positif di dalam Tuhan itu sangat penting supaya kita bisa memandang kehidupan yang baik ke depan. Jangan biarkan dosa, dunia, iblis memberikan self-image, gambar diri yang negatif dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Demikian juga ketika sedang merasa bingung menghadapi masa depan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yaitu rencana yang penuh dengan pengharapan dan berkat. Kita percaya saudara, Tuhan pegang tangan kita. Tuhan pegang masa depan kita. Tuhan gak persiapkan masa depan yang kacau balau, no. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi. Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang indah buat kita. Rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Supaya kita semua menerima segala kemurahan Tuhan tepat pada waktunya. Perkatakan kata-kata iman ini dan kita mendapat banyak manfaat. Nah, inilah manfaat positif biblical self-talk. Yang pertama, memberikan kemampuan untuk mengendalikan emosi yang negatif. Ya, ketika rasa takut itu mulai menyerang, ketika rasa tidak percaya diri, rasa bimbang itu mulai masuk, perkatakan, saya bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai saya. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Kemudian, memberikan pola pikir yang benar dan sehat. Serta membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara, pesan firman Tuhan hari ini, ganti kata-kata negatif dengan firman Tuhan. Supaya hidupmu boleh diberkati Tuhan dan segala yang terbaik dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, sungguh-sungguh boleh terjadi atas hidup saudara. Karena apa? Karena semua itu terjadi sesuai dengan iman percaya kita. Haleluya buat firman Tuhan. Dan yang ketiga, Daud itu bangkit kembali. Kenapa? Karena ia bisa memuji kebaikan Tuhan meskipun situasinya belum berubah. Mazmur 13 ayat 6b dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Wow saudara, healing time Daud ketika dia ada di Gua Adulam, ketika dia sedang bersembunyi, adalah lewat praise and worship. Ingat saudara, Daud ini pinter main kecapi. Dia adalah seorang musisi sekaligus pemazmur. Dari kecil ketika dia mengembalakan domba, hiburannya adalah kecapinya itu. Dan ketika dia sambil main kecapi,
dia memuji Tuhan, dan lahirlah mazmur-mazmur yang indah. Dan ketika dia dalam pergumulan, praise and worship itulah yang membuat hatinya bisa tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Luar biasa saudara, bahwa kuasa pujian dan penyembahan itu membawa kemenangan yang besar buat orang percaya. Berikut ini kita lihat kuasa pujian penyembahan. Yang pertama, kuasa gelap dikalahkan. Yang kedua, mujizat dinyatakan. Paulus dan Silas ketika ada dalam penjara, mereka menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, dan terjadi gempa bumi lokal sehingga pintu penjara terbuka dan mereka dibebaskan. Bahkan saudara, kalau Anda membaca lebih jauh, kepala sipir penjara pun bertobat bersama dengan seluruh keluarganya. Inilah kuasa dari praise and worship. Kemudian ketika kita menyembah Tuhan, Allah berperang ganti kita. 2 Tawarikh 20 kita melihat bagaimana Allah berperang menggantikan Raja Yosafat dan mengacaukan Bani Moab dan Amon. Dalam pergumulan kita sehari-hari, ketika kita masuk kamar, kita buka Alkitab, kita menyanyi, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, Tuhan itu berperang bagi kita. Dia akan melembutkan hati orang-orang yang keras dan membawa kemenangan buat kita semua. Demikian juga pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menerima inspirasi ilahi. Di dalam 2 Raja-Raja 3:15, Elisa mendapatkan ilham dari Tuhan lewat petikan kecapi ketika sedang menyembah Tuhan. Ketika Anda merasa buntu, ketika Anda gak ngerti apa yang harus dilakukan, masuklah dalam hadirat Tuhan. Ambil gitar, ambil pianomu, atau yang gak bisa main musik, setel MP3, setel YouTube penyembahan, menyembah Tuhan, dan Anda akan menerima ide-ide baru yang segar. Dan saya percaya ketika Tuhan memberikan inspirasi ilahi itu, inspirasi ini akan membawa Anda dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. From glory to glory. Dan lihat bagaimana praise and worship akan menarik jiwa-jiwa datang semakin banyak kepada Yesus. Maka akhirnya sampailah kita pada kesimpulan kita hari ini. Apa yang harus kita perbuat ketika Tuhan terasa jauh? Yang pertama, berserulah kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Jangan taruh Tuhan di posisi yang terakhir setelah semuanya gagal. Tapi nomor satu, cari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dan yang kedua, praktekkan biblical self-talk untuk membangun iman. Katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Perkatakan terus, aku disayang Tuhan, aku diperkenan oleh Tuhan, aku dikasih Tuhan, aku dilindungi Tuhan, aku dimampukan Tuhan. Dan kalau kita lakukan biblical self-talk itu, ngomong sama diri sendiri setiap hari dengan firman Tuhan, saya percaya hidup kita menjadi hidup yang positif dan kuat dan siap menyambut berkat-berkat Tuhan yang semakin indah. Dan last but not least yang ketiga, kita harus memuji kebaikan Tuhan senantiasa sebab Dia adalah Allah yang setia. Ingat saudara, juga melalui Natal Tuhan menyatakan kesetiaannya, kebaikannya buat kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal dengan ucapan syukur. Kita
berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tahu mengucap syukur, berterima kasih, memuji kebaikan Tuhan, maka Tuhan disenangkan, bahkan Ia akan memberikan berkat-berkat yang lebih indah lagi di dalam kehidupan kita semua. Akhirnya, mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita semua melewati badai dan kita semua mendapatkan kekuatan yang baru. Taruh tangan kita di dada dan kita hampiri Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami. 1 tahun yang penuh dengan tantangan, 1 tahun yang penuh dengan berbagai pelajaran hidup yang sudah kami terima. Ada suka, ada duka, ada berkat, ada didikan Tuhan yang kami alami di sepanjang tahun ini. Di tahun ini kami menangis, di tahun ini kami juga tertawa. Kami mengucap syukur buat apapun yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkata, Ebenezer, sampai detik ini Tuhan sudah menyertai. Dan kalau kami menoleh ke belakang, jejak-jejak pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memasuki bulan Desember tahun 2021 ini, kami tetap membutuhkan penyertaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami mengaku kami makhluk yang lemah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kekuatan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan gandeng tangan kami. Dan kami mau Tuhan untuk berjalan seirama dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kami jalan, kami jalan. Kalau Tuhan suruh kami diam, kami diam. Kalau Tuhan suruh kami belok kanan, kami ikut belok dengan Engkau Tuhan. Kami mau taat kepada setiap gerakan-gerakan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, berikan kepada kami hati yang peka untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, hari lepas hari, maka pertolongan, mujizat, kuasa, dan kasih serta anugerah Tuhan senantiasa boleh kami rasakan setiap hari. Dan seluruh keluarga kami akan bersuka cita karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis. Berkati kami semua Tuhan, yang usaha, yang buka toko, yang jualan online, yang menjadi kontraktor, bisnis, usaha apapun, pekerjaan apapun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Supaya dengan pekerjaan kami boleh diberkati dan semakin untuk menjadi berkat. Demikian juga yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menutup tahun 2021 ini dengan kuat. Karena Tuhanlah yang sudah menyertai dan menguatkan kami sepanjang tahun ini. Dan kami akan siap menyongsong tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Yang studi juga Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepintaran, semangat, supaya setiap ilmu yang dipelajari boleh terpatri dengan baik untuk anak-anak kami bisa menyongsong masa depan yang cerah. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel,